Sore, Ah, Pak. ya, hari ini saudara akan belajar satu topik yang tidak akan lupa dalam hidup saudara maupun dalam hidup pelayanan. Mengapa begitu? Karena saudara akan belajar satu hal yang penting di mana mulai sekarang ya, saudara kalau saudara menurut saudara penting, saudara catat ya. Karena di dalam Alkitab ini Tuhan berbicara soal tabernakel ini di 50 chapter lebih, 50 fatsal. Jadi kalau ibaratnya saudara tulis surat 50 lembar, 50 lembar saudara tulis surat mengutarakan isi hati saudara, saya mau tanya, menurut saudara tulisan saudara itu penting apa tidak sampai 50 lembar? Sangat penting, Pak. Sangat. Nah, itu 50 chapter, 50 fatsal saja. Tetapi kalau ayat demi ayat itu sampai 312 ayat. Jadi menurut saya ini hal yang sangat penting. Dan kedua, mengapa kita belajar tabernakel? Karena tabernakel ini adalah satu patron, satu bayang-bayang yang ada di dalam surga. Nah, kita semua, saudara masih muda, belum pernah ke surga. Tidak ada orang yang pernah ke surga, kecuali Tuhan Yesus yang dari surga turun. Nah, ini disuruh buat kepada Musa. Buatlah sesuai menurut gambar dan peta. Mari kita buka, tolong dibacakan Ibrani 8 ayat 5. Ayo tolong siapa yang membaca Ibrani 8 ayat 5. Tolong dibaca. Ya. Ibrani 8 ayat 5. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Nah, saudara lihatlah tadi, ini bayangan apa yang ada di dalam surga. Sebetulnya kalau saudara terbuka, pikirannya gampang. Jadi ini itu sama dengan apa yang ada di dalam surga. Jadi saya minta supaya saudara bisa mulai catat, karena dalam pelayanan, di dalam perkembangan pertumbuhan saudara sama Tuhan, ini adalah gambarannya. Jadi gini, kalau saudara mau, bisa lihat saya ya, saudara mau bikin, umpamanya mau membangun sepeda, saudara beli sepeda, waktu dikeluarin itu cuma bagian demi bagiannya. Ada setirnya, ada bannya, ada kerangka bannya, ada pedalnya. Nah, kebanyakan ini orang kalau khotbah, orang pada waktu khotbah itu cuma bagian-bagiannya. Dia tidak bisa melihat gambaran seutuhnya. Sepeda itu gimana sih? Nah, kalau saudara bisa belajar tabernakel ini, wah, saudara, Alkitab itu bisa menjadi terbuka. Terus gitu rencana kehidupan dari Tuhan itu saudara bisa jalani setapak demi setapak. Jadi ini adalah peta, ini adalah, kalau tadi dibacakan itu adalah bayangan apa yang ada dalam surga. Yang percaya bisa katakan amin. 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 Ya, kedua, mengapa kita harus belajar ini? Ya, coba ya.
Ini lihat. Semuanya ini, ya, ini pada waktu mereka sudah keluar daripada negara Mesir. Nah, mereka dalam perjalanan untuk menuju ke tanah perjanjian, dan ini firman-Nya, Tuhan ini kepingin tinggal di tengah-tengah umat-Nya. Ini umat Tuhan itu luar biasa loh, saudaraku. Kalau saudara boleh lihat ini orang Israel itu, orang Yahudi itu sampai hari ini adalah bangsa yang luar biasa. Meskipun ada di padang gurun, tetapi mereka cara menata kehidupannya itu sangat luar biasa. Jadi saya, kalau saudara lihat semuanya ini pun di tengah-tengah padang gurun, mereka sudah teratur. Saudaraku. Mereka sangat kehidupannya teratur. Dan meskipun di padang gurun kan ada 12 suku. Dan mereka itu semuanya terdiri dari kira-kira 600.000 orang. Ya. 600.000 orang. Saudara, kira-kira gampang nggak ngaturnya? Nggak gampang. Tetapi mereka bisa teratur. Coba saudara bikin persekutuan aja. Persekutuan 12 orang Indo. Oh, coba ngatur untuk datangnya, jangan telat, duduknya, gak gampang. Tapi orang Israel ini luar biasa. Kenapa mereka mau? Karena sebetulnya mereka dituntun sama Tuhan, dan selama dituntun ini, kalau sudah lihat gambarannya, di padang gurun itu kalau panas sekali. Tapi kalau saya kok nggak bisa jalan ya. Apanya Pak? Hah? Next anunya. Mesti di fokusnya ada. Mungkin difokuskan ke tempat screen-nya itu. Cursornya saya hilang ya. Oh, itu tadi di annotation itu dirubah ke cursor. Itu sekarang kan masih dalam keadaan annotate. Jadi rubah ke arrow itu ke cursor. Oh iya. Tapi nggak kelihatan cursornya saya. Karena belum diklik, klik dulu di situ. Nah itu sekarang masih annotate ini di bawah merah. Oh oke. Jadi dirubah-rubah antara cursor atau annotation. Ke mouse ya, ke mouse. Iya, ke mouse, betul. Kalau udah ke mouse itu berarti kembali ke gambar itu bisa dikontrol. Maju atau mundur atau bisa nggak kontrol? Bisa ya. Nggak bisa. Itu ada sekarang posisi cursornya itu dalam keadaan annotation atau enggak? Oh. Kalau annotation berarti nggak bisa, cursornya nggak jalan. Tapi kalau cursornya berarti annotationnya mati gitu. Jadi itu tinggal salah satu. Untuk mau get rid of it, itu kemana? Coba, kalau enggak gini aja. Kalau enggak, exit dulu. Saya lihat itu kursornya Pak Fendi ada di bawah tadi. Di dekat Sebulon itu tadi. Ini sekarang, itu saya lihat. Ini saya ke mouse, kok nggak bisa ya? Nggak bisa. Coba sekarang di aja, exit dulu aja. Stop sharing dulu. Stop sharing dulu aja.
Bisa? Yes, nggak bisa. Nggak bisa. Karena, Oh, nah sudah. udah, ya, Oke. oke. Jadi ini sekarang posisi pada waktu ke mouse ini sekarang. Oh, oke. Jadi annotation-nya mati sekarang. Ya, ya, oke. Eh, jadi kembali lagi, kalau pagi itu siang kan panas. Itu tadi dikasih tiang awan. Jadi dipelihara. Tuhan itu janji. Sampai hari ini pun, kalau saudara mengikut dia, dia katakan, aku akan bersama dengan kamu selamanya. Nah ini sejak bangsa Israel itu, waktu di padang gurun kalau siang, itu dia pelihara, mereka dipelihara. Tidak sampai kepanasan. Tidak sampai hidupnya itu mati karena kepanasan. Karena di tengah-tengah 650.000 itu ada awan. Jadi sepertinya kayak mendung. Tapi kalau ini malam di padang gurun itu adalah dingin sekali. Seperti tadi dikatakan sharing di Kalimantan kalau malam dingin. Nah untuk itu Tuhan memelihara supaya tidak kedinginan, dikasih heater, dikasih pemanas, yaitu tiang api. Nah, saudara lihat, Tuhan ini memelihara karena apa? Dia cinta. Dia kepingin, tadi alasan mengapa ada tabernakel, karena dia ingin diam bersama-sama dengan umatnya. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya, jadi saudara lihat ini gambaran yang luar biasa, dan ini adalah semua orang yang keluar daripada tanah perjanjian. Lihat ya saudaraku, kalau ini 12 suku diambil dari bilangan 2 sampai 3, dan kemah yang paling depan ini adalah kemah Yehuda. Jadi perhatikan, kenapa kok kemah yang paling dekat dengan hadirat Tuhan itu adalah Yehuda. Yehuda itu artinya memuji Allah, praise. Jadi memang kalau sebelum saudara mengalami hadirat Tuhan, itu nggak bisa cuma langsung firman. Kita menyembah, masuklah pintu gerbangnya dengan sukacita. Nah ini dalam care group, dalam persekutuan, dalam kebaktian, yang dimulai itu adalah nyanyian, puji-pujian. Bukan karena tunggu pendetanya, bukan karena tunggu waktu yang terbaik, karena orang-orang belum datang. Enggak. Karena hadirat Tuhan itu ada oleh karena puji-pujian dan penyembahan. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya, jadi saudara sebelum dengar firman Tuhan, hati kita itu dibajak dulu. Jadi ini sudah lihat Yehuda ini memang ditaruh di depannya tabernakel ini. Dan saudara, Yesus pun itu dari keturunan Yehuda. Jadi ini adalah gambaran dena peta di mana mereka itu teratur. Sudah lihat ya, ini saya tidak ada waktu untuk nulis ini semua. Ini saya gambar sendiri karena saya sedang menulis buku dan menyelesaikan bukunya saya ini. Supaya bisa dipakai, bisa diajar untuk di persekutuan maupun di gereja, untuk adalah peta perjalanan orang yang beriman. Jadi saudara dari Benyamin dan Asyar itu mereka punya keahlian sendiri-sendiri. Nah, seperti saudara ini dipanggil Tuhan, saudara punya talenta yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Satu talenta itu ada harganya, ada nilainya. Saudara kalau itu satu talenta, dapat di sini, di sana yang suka main musik, nah saudara perkembangkan. Kalau saudara punya talenta yang lain, bawa sama Tuhan supaya pelayanan
pelayanan saudara ini mempunyai visi ke depan. Jadi saudara, talenta itu kalau diuangkan, dinilaikan, satu talenta itu di sini sekitar 460.000 US dollar loh. Makanya sudah aku banyak teman-teman saya, hamba-hamba Tuhan yang lain, dia bisanya nyanyi, tapi dia menabur pelayanannya di situ. Dengarkan, sampai hari ini hidupnya dipelihara sama Tuhan. Siapa dia? Kalau boleh saya omong, Sidney Mohide itu waktu dia umur 9 tahun di Los Angeles. Saya ke Sidney Mohide yang di JPCC itu loh. Ya, Nah, kita kenal. ya, itu saya ketemunya di restoran Indonesia. Dia baru datang sama orang tuanya, Bapak Palar sama Tante Tili. Jadi terus saya tanyain, oh sudah lama di sini? Oh kami baru datang 2 minggu. Wow, tinggal di mana? Tinggal di Monterey Park. Oh saya juga. Oh oke. Nanti saya main ya. Ya. And then kalau hari Minggu kemana? Ya, kita lagi cari. Setiap minggu saya bawa ke gereja. Siapa? Sidney Mohide dan keluarganya. Jadi satu keluarga itu seperti keluarga saya sendiri. Ya Tessa, sama adik-adiknya semuanya. And then waktu dia mulai pelayanan untuk belajar nyanyi dulu. Sidney Mohide pakai kacamata, saudaraku. Kacamatanya tebal sekali. Terus umur 12, waktu saya menikah, dia memberikan presentasi dalam puji-pujian. Ya, bersama dengan kita ya di Los Angeles. Sekarang, saudaraku, talentanya, wow, luar biasa. Kemana-mana sampai sekarang dia sudah menikah, ya, talenta Tuhan itu menjadi berlipat ganda. Dengarkan ini, saudaraku. Ini penting dalam hidup saudara, melayani Tuhan, mempunyai karisma, talenta yang luar biasa. Ya, Pak. Macet lagi. Hah? Oke. Ini kelihatan mouse-nya Iya. nggak jalan. Oh. Nah, aduh. Oke. Nah, saudaraku, kalau cursornya kelihatannya ini ya. Kelihatan. Ya, Pak, kelihatan. Ya. Ya. Kalau saudara lihat ini ya. Di ini halaman depan kan? Ya. Ini perjalanan iman itu mulai dari pintu ini. I'm the gate. Akulah pintu. Lihat saudaraku ya. Lihat, Iya, ini Pak. sebetulnya lebarnya ini sama. Nah, saudara mulai masuk, harus masuk dari sini. Jangan berhenti. Nah, saudara harus masuk terus sampai kemari. Di mana Tuhan ini ada. Karena dia mengundang. Lah untuk masuk ini ada 4 pintu. Nah, saudaraku, di dalam Alkitab itu untuk bisa mengenal Allah dengan baik, semua Alkitab itu ada isi 66 buku. Tetapi ada 4 buku yang dikatakan bukan buku, tapi adalah Injil. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yahya. Kenapa dia memberitakan kabar baik dari Tuhan Yesus. Makanya saudaraku, lihat ini pelataran, ini ruangan suci, ini adalah ruangan maha suci. Jadi saudara dari luar, orang keluaran, orang yang tidak kenal Tuhan,
itu saudaraku masuk menerima Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus ini apa? Dia adalah juru selamat saudara. Nah, jangan cuma Yesus saja, tapi harus Yesus Kristus. Yesus yang diurapi. Artinya Kristus itu saudara itu pun ada pengurapan, urapan Allah. Bukan cuma Yesus Kristus saja, tapi Yesus Kristus Tuhan. Lihat saya, selalu 3 bagian. Ini gambarannya perjalanan surga. 3 bagian. Pelataran. Sekali lagi, ini apa? Ruangan Maha suci. ruangan suci. Ini ruangan Maha suci. ya. Ini harus Yesus Kristus Tuhan. Makanya dia katakan akulah jalan. Ya. Ini nggak ada jalan lain. Tadi kalau saudara lihat, ini orang nggak bisa masuk sini, nggak bisa lompat loh. Harus melalui ini. Banyak orang mau ketemu Bapa, banyak orang mau ketemu Allah. Aku nggak maulah melalui jalan ini. Nggak bisa. Saudara, ini dibuat 9 bulan loh. Kemah ini disucikan. Dibuatnya 9 bulan. Barang siapa yang masuk tidak melalui pintu ini, di dalam Alkitab, nanti saudara baca sendiri, umpamanya saudara mau ketemu Allah, saudara nggak usah melalui kabar baik, nggak usah melalui Yesus. Aku juga percaya Allah. Istilahnya ini ngelompat, mati. Tidak ada jalan lain. Makanya ini satu hal yang luar biasa. Jadi kalau saudara hari ini bisa belajar soal ini akan menjadi patron. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Selalu 3. 3 ini komplit, saudaraku. Yesus itu harus mati bangkit pada waktu 3 hari. Dibilang akulah jalan, urapan ini di sini kebenaran, dan ini ada Allah itu ada kehidupan. Luar biasa. Ini kemah suci ini dilayani oleh imam besar yang memakai apa? Hiasan kepala, hiasan dada, bracelet ini di bahu, yaitu menanggung beban. Nah, saudara kan melayani Tuhan. Saudara mau jadi imam, jadi mediator antara Bapak sama manusia. Makanya yang tadi saya ngomong, kalau ada orang datang, tidak mengerti, jangan dibentaki. Jangan dengan saudara mungkin bergumul, aduh gini aja masa kamu nggak ngerti. Kamu ditaruh sama Tuhan ini adalah di tengah-tengah untuk keperluan Allah dan manusia. Makanya saudara harus mempunyai 3 bagian. Kepala ini apa? Tidak bisa. Menurut saya, tidak bisa. Saudara berbicara itu atas nama Bapa. Jadi saudara harus tanya, Tuhan ini gimana ya? Padahal hal itu hal yang simpel mereka tanya. Tapi supaya bisa memuaskan, supaya mereka bisa dapat jawaban yang terbaik dari Bapak, kamu harus memakai yaitu minta sama Tuhan. Nah itu seorang imam itu kepalanya ada perhiasannya. Dan terus gitu breastplate ini adalah, lihat saya, adalah untuk bisa menanggung beban. Bebanku, ikutlah aku, bebanku adalah ringan. Nah biasanya kalau melayani Tuhan, terus bebannya berat, nah, saudara minta evaluasi. Tuhan, aku mau cek kayak Daud, search my heart, selidiki hatiku Tuhan kalau ada yang tidak benar. Nah,
biasanya itu gampang kalau saudara ngikutin. Sulit ngikut Tuhan, jadi berat pelayanan, jadi pressure kalau bertentangan. Nah, itu hati ini penting, saudaraku. Bahu ini adalah memikul beban. Bebanku adalah ringan. Terus yang terakhir, perhiasan dada. Saudara, perhiasan dada ini ada macam-macam, ada 12 warna-warna yang mewakili 12 keperluan suku bangsa. Suku daripada 12 Israel. Dari mulai Yehuda, Ruben, Dan, semuanya. Jadi saudaraku, hati ini penting. Motivasi ini penting. Jangan sampai saudara mempunyai motivasi yang salah. Nah, itu di mana? Di imam besar. Makanya saudaraku 1 Petrus kan dikatakan kamulah ini adalah imamat rajani. Imamat rajani. Biasanya kalau raja suka merintah. Tetapi kalau di dalam Tuhan, raja tapi juga melayani. Imamat tapi yang orang melayani tapi punya otoritas. Punya kunci, yang masih ingat khotbah saya. Saudara harus pakai kunci. Masa-masa hidup saudara, gunakan, pegang kunci kekudusan. Percaya saya, percaya. Saudara untuk mau bertumbuh menjadi orang yang ulet, peganglah kunci untuk komitmen. Nah, ini masa-masa saudara pertumbuhan. Nah, manusia ini kalau komplit itu ada 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Biasanya kalau manusia belum ketemu Tuhan, itu cuma mengandalkan badan yang besar, and then jiwanya pokoknya percaya diri sendiri, tapi rohnya mati. Kalau mati, kalau dia meninggal kemana? Ya sama dengan debu. Nggak ada artinya, Pak, hidupnya. Nggak ada sejarahnya, nggak ada riwayatnya. Yaitu, saudara, kalau orang hidup tanpa Tuhan, tapi dikatakan manusia di dalam Tuhan, kalau hidup saudara ini dijamah, dan rohnya saudara ini nyala. Jadi saudara ini melayani Tuhan dengan roh Tuhan yang menyala-nyala, yaitu ya tiga bagian ini komplit, tubuh, jiwa, dan roh saudara. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya. Nah, ini untuk permulaan jadi sebelumnya. Jadi kembali saya masuk itu nggak bisa lompat, Pak. Nggak bisa lompat. Harus melalui jalan. Akulah jalan. Siapa? Yaitu Yesus. Yesus. Dan saudara, Yesus pada waktu minggu yang lalu, saya sharing, dia disalibkan. Dia disalibkan di kitab Ibrani, di pelataran. Nah, saudara, iman yang sama, kalau saudara sudah terima Tuhan Yesus, perhatikan ya. Mengapa tuh saudara terima Tuhan Yesus? Karena dia mengampuni dosa-dosa dunia. Amin. Amin. Nah, sekarang ini saudara, dia datang ke dunia. Nah, makanya dia mengundang saudara untuk masuk. Supaya apa, saudaraku? Saudara ini kalau masuk sini ketemu, lihat ini. Ini adalah alat segi 4 ini. Di sini ini orang datang untuk mengaku dosanya. Dia bawa kambing, dia bawa lembu. Kenapa lembu? Itu untuk orang yang kaya. Kalau yang kambing itu untuk orang yang tengah-tengah. Kalau dia tidak, dia orang miskin, dia bawa burung. Ngapain? Dipersembahkan di sini. Lihat ini ya, gambaran ini. Iya, Pak. Nah, siapa ini yang melayani sini?
ini adalah para imam. Jadi saudara membawa, kalau pada datang pada hadirat Tuhan ini kan saudara membawa korban persembahan, korban penyembahan. Tidak ada itu orang datang pada Allah tidak membawa apa-apa. Ini membawa. Nah, di sini setelah saudara datang untuk mengaku dosanya, itu umpamanya kambing, umpamanya domba, dia disembeli di sini. Nah, saudara, siapa di sini yang suka sate bisa katakan amin. Amin. Sate kulit, suka nggak sate kulit? Suka. Ya nggak apa-apa, saya nggak menjebak. Kalau kulit dibakar, kalau kulit ayam dibakar lama-lama, kalau masih lembaran, suaranya gimana? Kadang-kala bisa meletus toh. Nah ini Iya. saudara di sini. Lihat, orang yang melayani di sini, ini waduh teriak-teriak. Dosa! Tuhan ampuni dosaku dalam nama Yesus. Nah ini ya Pak, di sini. Ya. Rame. Pegang ini kakinya, pegang kepalanya. Kenapa? Mau disembeli. Pekerjaan di sini ini, dengarkan saudaraku, sibuknya dengan dosa. Pelayanan saudara, bolak-balik soal dosa. Padahal, saudara harus maju ke depan. Di sini nggak ada suaranya dosa lagi. Pertamanya, dosa. Saya mau tanya, ya, Tuhan Yesus itu kan sudah datang ke dunia karena dia mencintai seisi dunia ini dan dia mengampuni dosa-dosa dunia. Nah, saudara masuk kemari ya untuk datang pada Tuhan. Nah, saya mau tanya sama saudara. Saudara percaya kalau Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengampuni dosa dunia? Percaya, Pak. Amin. Ayo, saya mau semuanya sih. Nih ya, dengarkan. Ini saya bukan cuma asal tanya. Saudara yang duduk di situ, percaya enggak? Percaya maksudnya Yesus datang untuk ngampuni dosa kamu. Masih punya dosa? Loh. Kan nggak cocok. Saudara percaya nggak? Yesus datang ngampuni dosamu. Percaya nggak? Percaya. Pertanyaan yang kedua. Masih punya dosa? Enggak. Di dalam Yesus, kamu udah diampuni. Bukan Amin. pekerjaan. Nih, lihat saya. Nih, dengarkan. Harus masuk. Ini jangan sampai sini. Dan saya tidak ngajari untuk munafik. Ya, saudara, makanya saudara bisa lahir baru. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Tetapi oleh minggu-minggu yang lalu, oleh karena Yesus datang, dia ngelihat kamu, bukan kamu lagi, karena ada darahnya Yesus. Kalau sampai kamu kesandung di dalam dosa, barang siapa yang mengaku dosanya, dia yang setia dan adil akan ngampuni. Nah, makanya penting setiap hari baru bangun dan mau tidur, minta dibereskan. Ya. Loh, makanya saudaraku, sekarang ini kita perlu bertumbuh. Tuhan akan mengampuni dosanya dari apa? Kalau dari dunia, iya. Kalau dosa dari kemangkalan kamu,
kemarahan-kemarahan kamu. Makanya saudara harus ikutin ini masuk ke depan ini. Terus, jangan pernah berhenti. Nah, tahun ini saya mengiring Tuhan 40 tahun dan tidak pernah berhenti. Saya udah bereskan dosa-dosa yang besar-besar itu tahun 1980. Dosa yang kecil-kecil bagian saya pribadi itu tiap hari diperbaharui. Makanya ini penting saudara untuk mengalami yang pertama ini. Ya saya kapan saudara lahir baru? Saudara harus tahu. Saya lahir baru 1980 Juli tanggal 4. Lahir baru. Saudara kan tahu lahir kelahiran saudara. Di dalam Tuhan ini juga gitu. Padahal dulu saya tidak mengenal Tuhan. Pada waktu saya diinjili kabar baik, terimalah Tuhan Yesus. Waktu saya terima, wow, betul-betul saya mengalami, Tuhan Engkau ini sungguh baik. Nah, saya minta supaya saudara tahu lahir baru saudara. Karena Yesus ini adalah keselamatan. Namanya namanya harus Yesus. Artinya Yesus itu selamat. Sebelum lahir Maria, jangan kamu kasih nama yang lain. Namanya Yesus. Jadi kalau saudara berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama selamat. Kalau saudara habis sembahyang, terima kasih Tuhan, kami panjatkan semuanya di dalam nama Yesus. Dalam nama selamat. Itu. Makanya saya mau tanya, pekerjaan pelayanan saudara ini dari dalam diri kamu atau di dalam nama Yesus? Kita nggak Di bisa. dalam nama Yesus. Ya, di dalam nama selamat. Memang orang yang saudara layani itu banyak tingkahnya. Saya ini berbicara latar belakang. Banyak tidak puasnya. Banyak selalu komplain. Tapi saudara, kamu melayani bukan dengan kekuatan kamu sendiri. Memang itu akan menguji jiwa kamu. Akan menggoda untuk saudara dengan daging saudara sendiri untuk mau meluap. Tapi saudara lihat, itu bukan jemaat saudara, itu jemaatnya Tuhan Yesus. Ini penting. Nah, terus kedua, setelah saudara ini ngaku dosa, nah ini yang kedua ini alat adalah sebelum masuk ke sini harus cuci. Nah, saudara kalau tahu orang di masjid, ini kan di masjid itu kan semua bapaknya satu, Abraham. Nah, saudara, mereka mencuci tangan, mencuci muka. Nah, ini di sini hanya satu-satunya, kalau semuanya ini ada ukurannya. Hanya alat ini yang tidak ada ukurannya. Dan ini adalah mencuci itu ngelihat mengaca. Bawahnya itu seperti kaca. Oh, aku sebelum masuk ke dalam bait suci, kok sininya kan banyak darahnya. Nah, saudara, dibersihin. Darah-darah dosa, bekas-bekas dosa, dibersihin. Supaya apa? Bersih. Tangan bersih, muka bersih. Ini. And then, saudaraku, mereka masuk sini. Lihat saya. Masuk sini ada pintu lagi. Tetapi sama sebetulnya. Imannya. Nah, kembali lagi. Masuk sini, nggak ada matahari, nggak ada bulan. Masuk ke kemah. Kalau di sini, lihat sudah. Kalau panas tuh Pak.
Tapi ya Tuhan bantu sedikit lah. Kristen yang bagaimana, saudara? Kalau dingin, aduh udah. Kamu datang nggak? Enggak lah. Kenapa? Dingin gua. Nanti aja kapan. Nah, banyak Kristen yang kayak gitu. Kenapa kamu nggak datang? Kamu lihat hari ini panas. Semuanya tergantung dari situasi dan kondisi. Ini di sini. Kenapa kamu nggak datang? Gua nggak enak, sakit. Nah, semuanya ini didikte, dipimpin oleh keadaan dunia ini. Ya. Banyak itu sekarang kekristenan yang gini. Tapi kalau saudara udah masuk, sini, lihat saudara. Ini ada pintu lagi. Untuk masuk sini, saya dengar beberapa minggu yang lalu, saudara dipenuhi kuasa Roh Kudus. Ini Pak. Kalau masuk sini karena kabar baik. Tapi masuk sini, dengarkan saudaraku. Ini dipenuhi sama kuasa Roh Kudus. Tandanya apa? Kamu speaking in tongue. Lihat saya. Ya, lihat. Begitu masuk, ketemu apa? Meja roti pertunjukan. Ya. Kamu kalau habis dibaptis Roh Kudus, hati kamu seperti kayak anak kecil, plong. Rasanya, waduh, enak. Dan sukaannya apa? Baca firman. Ini ada 2 meja roti. Double portion. Di sini. Kalau orang dipenuhi Roh Kudus itu ada kekuatannya double. Ya. Kemana-mana bawa Alkitab. Ada waktu sedikit baca firman. Karena apa? Makan. Dinamai ini meja roti pertunjukan. Jadi firman yang saudara dengar pada waktu saudara buka sendiri, itu kayak pikiran saudara dibukain. Wow. Kayak begitu. Wah, aku dapat sesuatu. Saudara makan. Luar biasa. Dan terus ini di sini apa? Roh saudara enggak mati hidup. Gimana? Haleluya. Hidup, Pak. Nyala. Nyanyi. Mungkin kamu yang paling keras. Kalau ada apa-apa, amin. Nah ini di sini. Kalau di sini Kristen ini, belum tentu. Lihat-lihat dulu sikonnya, situasinya. Apakah sini sama pelataran sama sini beda? Beda. Di sini saudara nggak bisa lari. Di sini ini kalau saudara lihat ini adalah lampstand, itu pelita. Nggak bisa lari, mati dong. Setapak demi setapak, saudara berjalan dengan iman. Nggak berhenti di sini, tapi menuju terus ini. Dan ketiga ini apa? Ini altar lagi, korban. Tapi lain dengan perhatikan. Bukan yang di sini. Kalau di sini adalah binatang, disembelih. Tapi kalau sini cuma darah. Bayangin, saudara bisa lihat saya. Kalau ada arang yang nyala merah. Terus saudara kasih air. Kalau arang yang panas itu kamu kasihin air. Bunyinya gimana? Ayo. Halo. Gimana? Cas. Gimana itu? Ya. Keras. Ya itu. Kira pala. Dengar kan? Saya nggak buat. Ini kalau saudaranya sembah di sini. Tahu-tahu
alat ini, penyembahan ini, keluar asapnya masuk ke ruangan suci. Kamu merasakan hadirat Tuhan. Kristen sini, gak bakal lah. Gak bakal dia terima, merasakan. Enggak. Semuanya pakai ini. Tapi kalau di sini, saudara dijamah sama Tuhan, hati kamu. Di sini, saudaraku, saudara dibaptis air. Di sini, saudaraku mau masuk ruangan suci, saudara dibaptis Roh Kudus. Nih, lihat saya. Yesus Kristus tidak pernah membaptis air selama di bumi. Kan enak kalau saudara sampai dibaptis air sama Tuhan Yesus. Wow, siapa yang baptis? Yesus. No. Kenapa Yesus tidak membaptis air? Karena dia pembaptis Roh Kudus. Amin. Jadi yang membaptis air itu adalah Yohanes, murid-muridnya. Makanya dia tulis di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan saudaraku dikatakan gini, ya, aku akan membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang datang, kasutnya pun aku tidak layak. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Ini. Ya. Makanya waktu Tuhan Yesus bisa lihat saya, dia bangkit, dia ada di bumi 40 hari, lihat ya. And then waktu 40 hari dia naik surga, murid-muridnya beserta dengan ibunya ada berdoa di upper room selama 10 hari. 40 plus 10, 50 hari. Maka Roh Kudus turun. Wah. Luar biasa, Pak. Makanya Maria, ini ya, kalau boleh saya ngajar. Maria itu manusia, jangan disembah. Maria aja dipenuhi Roh Kudus, ibunya Yesus, Pak. Di Kisah Para Rasul 1. Kenapa? Karena dia pembaptis Roh Kudus. Supaya apa, saudaraku? Karena saudara ini masuk kemari, lihat saya, bukan dengan kekuatan saudara. Ini kalau di sini orang dengan kekuatan matahari, kepintaran. Tapi kalau sudah masuk sini, dengan kuasa Roh Kudus. Makanya saudaraku, hidup saudara apa pagi dan malam, coba saudara untuk menyembah. Dalam waktu menyembah, sepertinya kamu mendengar suara Tuhan. Tapi kalau nggak nyembah, ya nggak merasa apa-apa. Tapi kalau menyembah, saudara, oh ada pesan-pesan Tuhan. Nah, pada waktu masuk sini, Shekinah Glory. Ini peti perjanjian nanti saja. Saya satu persatu. Tapi ini garis besar dulu. Yang mengerti bisa katakan amin. Amin. Saya mau tutup. Ini saya mau kasih sama saudara. Nanti tolong jawabannya bisa di email ke saya. Ya, tulis. Mengapa ini saudara nanti kirim ke email ke saya. Pertanyaan untuk kuis. Mengapa pentingnya belajar mengenai tabernakel? Tolong ditulis. Atau difoto dulu. Tabernakel adalah peta. Nomor 2, mengapa Allah menyuruh Musa untuk mendirikan tabernakel? Tolong ada 2 jawaban. Tiga, mengapa dikatakan kemah? Ini agak
agak tricky ya. Kok tidak dikatakan bangunan? Saya mau tanya sama saudara. Siapa di situ yang suka camping? Bisa angkat tangan. Camping. Suka Pak. Hah? Ada 3 orang. Ada 3-4 orang. Saudara mau tinggal di camping situ terus atau cuma sementara aja untuk senang-senang? Cuma sementara untuk senang-senang ya Pak. Ya, bagus. Nah itulah ada hubungannya. Mengapa dikatakan kemah? Nomor 4. Mengapa kemah Yehuda berada di depan? Terus, jalan satu-satunya memasuki tabernakel melalui, tolong diisi. Nah, alamat email saya, tulis ya F Hutomo. Pak, kita nggak pakai email Pak. Pakai apa? WA Pak. Oke. Nggak pakai. Mana apa nama email Pak David tuh? Pak Anu tuh. Ya, oke. Pakai WA juga boleh kan? Pakai WA. Oke, WA-nya Pak Fendi kasih tahu apa? Kirim aja ke ini ke Bisom. Bisom ya. Nanti apa bisa dimasukkan situ. Anak-anak bisa tahu. Oke. Ya, sebentar nanti kalau udah selesai saya kirim. Ya. Mari saya mau berdoa. Ya. Bapak terima kasih untuk kami boleh belajar peta bayangan apa yang sudah di dalam surga. Engkau memerintahkan Musa untuk membangun percis exactly. Dan hambamu berdoa untuk saudara seiman yang ada di Tuhan di Kalimantan untuk membangun hidupnya sesuai dengan peta dan Tuhan bayang apa yang ada di dalam surga. Baik dalam pribadinya untuk pertumbuhan bersama Engkau, baik dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa tidak ada roh yang lain mencuri pengertian ini dan meteraikan Tuhan pengertian untuk pengajaran ini Tuhan. Bawa untuk mendapatkan banyak Tuhan buah-buah di dalam kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bisa katakan. Amin. Tolong di unshare Pak. Tolong di stop sharing. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Fendi. Ya. Terima kasih. Sama-sama saya senang. Itu tahun lalu. Itu pertama kali kita 17 Juni 2019. Itu saya pernah membuat suatu presentation, yaitu ada satu kerinduan bahwa nantinya itu kemah Allah ada di dalam manusia. Kalau di dalam bahasa Ibrani-nya itu Miskan Elohim Ibni Adam. Jadi itu dalam bahasa Ibrani itu dari ayatnya itu ayat yang terdapat di dalam Jeremia kalau nggak salah. Hine Miskan Elohim Ibni Adam itu nantinya satu kali maka kemah Allah itu kemah perjanjian itu ada di dalam hati manusia perjanjian baru. Ya. Oke gitu. Terima kasih sampai jumpa besok. Masih tetap ini rencana dengan Pastor Denny Hanafi besok ya. Jadi tapi jamnya jam 8 pagi. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas semua di sana, baik-baik semua ya. God bless you semua. Terima kasih Pak Fendi. Terima kasih sama-sama untuk waktunya. Ya. Tuhan memberkati. Kita akan ada meeting sebentar Pak Fendi ya. Oke.
Yang 30 menit lagi Keluar itu yang ya. Oke. maksudnya 30 menit lagi kan Pastor Fendi akan ikut juga dalam meetingnya dengan Ya, Apostolic Team ya. Oke. ya. God bless you. Bye Oke. bye. God bless. Bye-bye.